Hi guys, the first let me introduce myself. My name is Monica Lumangol, NPM 24411144, class management 24C. In this video, I will present material about bab 1 yaitu tentang 10 prinsip ekonomi mikro. Yang pertama, pengertian ekonomi mikro. Tujuan ekonomi mikro terhadap beberapa tujuan ekonomi mikro, diantaranya membuat analisis pada mekanisme pasar yang akan membentuk harga relatif terhadap produk, barang, maupun jasa. Menganalisis kegagalan pasar di saat memproduksi hasil yang efisien, serta menjelaskan kondisi teoretis yang diperlukan suatu pasar dengan persaingan sempurna. Ruang lingkup ekonomi mikro, ruang lingkup ekonomi merupakan konsumen dan produsen. Pada dunia ekonomi, produsen dan konsumen merupakan individu pada setiap rumah tangga, masyarakat, organisasi, dan juga perusahaan. Berikut ruang lingkup ekonomi mikro di bawah ini. Interaksi di pasar barang jasa sebagai pertemuan atau hubungan antara permintaan dan penawaran. Pasar juga tempat antara penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Perilaku penjual dan pembeli, baik penjual maupun pembeli, memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan adanya keuntungan yang maksimal, sedangkan pembeli menginginkan kepuasan maksimal. Yang pertama, yaitu tentang keputusan berdasarkan trade-off. Pentingnya membuat pengorbanan dalam pengambilan keputusan atau trade-off merupakan salah satu aspek dari 10 prinsip ekonomi. Setiap individu dihadapkan pada keharusan untuk mengorbankan sesuatu demi memperoleh yang lain. Sebagai contoh sederhana, pertimbang antara nasi dan roti menjadi pilihan yang dihadapi. Di satu sisi, roti menawarkan varian rasa yang menggugah selera, sehingga menjadi pilihan utama. Namun terhadap pengorbanannya harus dilakukan, yaitu yang biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan membeli sebungkus nasi. Dengan kata lain, untuk menikmati kenikmatan roti yang lezat, diperlukan pengorbanan dalam bentuk pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan memilih sebungkus nasi. Yang kedua yaitu opportunity cost. Konsep biaya peluang merujuk pada kerugian yang bersedia diterima ketika memilih opsi B dengan mengorbankan opsi A. Sebagai contoh, Anton dihadapkan pada relatif untuk bergabung dengan perusahaan elektronik dengan gaji sebesar 4 juta rupiah atau perusahaan FMCG dengan gaji sebesar 5 juta. Jika Anton memutuskan untuk bekerja di perusahaan elektronik, maka biaya peluang yang harus diterimanya adalah sebesar 1 juta rupiah. Yang ketiga, marginity, berpikir rasional untuk mendapatkan keuntungan. Seiring dengan prinsip ekonomi, pada dasarnya setiap individu akan melakukan pertimbangan secara rasional untuk mencapai sejumlah keuntungan. Umumnya, seseorang akan melakukan penyesuaian kecil pada aktivitas mereka guna memperoleh keuntungan maksimal. Contoh konkret dapat dilihat dari keputusan seseorang karyawan dalam memperpanjang masa kontrak kerjanya. Jika karyawan tersebut mengajukan perpanjangan kontrak, maka dia akan mendapatkan keuntungan berupa promosi jabatan dan kenaikan gaji. Yang keempat adalah aktivitas perdagangan menguntungkan pihak terlibat. Perdagangan internasional umumnya terjadi antara negara-negara yang memiliki kemampuan untuk memproduksi jenis barang tertentu secara khusus, yang mungkin tidak dapat diperoleh oleh negara lain. Arab Saudi dan Indonesia adalah contoh korek dari hubungan perdagangan yang saling menguntungkan. Indonesia memerlukan pasokan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan domestiknya, sementara Saudi Arabia dikenal sebagai produsen utama bahan bakar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Indonesia menjalin kerjasama dengan Arab Saudi, di mana Indonesia dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar, sementara Saudi Arabia memperoleh keuntungan atau profit dari penjualan bahan bakar. Yang kelima yaitu respon terhadap instif. Umumnya, perilaku individu dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel lingkungan, termasuk manfaat ekonomi dan perubahan biaya ekonomi. Hal ini terlihat dari respon masyarakat terhadap keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM. Keputusan tersebut
tersebut menyebabkan kenaikan harga BBM bagi masyarakat karena pengurangan subsidi, sehingga banyak yang memutuskan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadinya sebagai respon terhadap perubahan tersebut. Yang keenam, yaitu peran pemerintah dalam proses produksi. Dalam beberapa situasi terhadap pasar-pasar yang mengalami kegagalan dalam mendistribusikan sumber daya secara efisien, yang pada akhirnya mengakibatkan kegagalan besar pasar. Kondisi pasar semacam ini harus diatasi dengan tepat, dan hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menerapkan regulasi yang efektif. Salah satunya pendekatannya adalah dengan mendukung produksi di pasar sehingga baik penjual maupun pembeli dapat meraih keuntungan. Dan aktivitas ekonomi dapat tetap berjalan dengan baik. Sebagai contoh adalah saat terjadi gangguan dalam distribusi yang menyebabkan kelangkaan pasokan beras di sejumlah pasar tradisional menjelang perayaan Lebaran, pemerintah memiliki hak untuk melakukan intervensi dan menyelidiki seluruh proses, mulai dari produksi hingga distribusi ke pengecaran di pasar tradisional. Secara seluruh proses, mulai dari produksi hingga distribusi pengecaran di pasar internasional. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan analisis hasil investasi untuk mengambil keputusan yang tepat agar pasokan beras dapat kembali stabil. Yang ketujuh, yaitu pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi. Pasar merupakan tempat di mana komunikasi antar konsumen dan produsen terjadi. Di setiap pasar terdapat kegiatan tawar-menawar mengenai nilai barang yang pada akhirnya berdampak positif pada perekonomian suatu barang. Sebagai contoh sederhana, ketika seorang ibu rumah tangga membeli kebutuhan memasak di pasar, ia akan terlibat dalam proses tawar-menawar dengan penjual untuk mendapatkan harga yang dianggap lebih wajar. Yang kedelapan, yaitu standar hidup negara bergantung pada produksi. Kemudian 10 prinsip ekonomi juga menggarisbawahi bahwa standar hidup masyarakat di suatu negara sangat terkait dengan kapasitas produksi. Dengan kata lain, standar hidup masyarakat di negara tersebut dapat dianggap tinggi ketika barang diproduksi dalam jumlah besar. Sebagai contoh, Jepang telah berhasil mencapai status sebagai salah satu negara maju, meskipun memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia. Yang kesembilan, yaitu trade-off antara pengangguran dan inflasi. Selain itu, 10 prinsip ekonomi juga menunjukkan bahwa peningkatan inflasi cenderung mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran. Konsep ini sesuai dengan Phillips Curve, sebuah model ekonomi khusus yang mengilustrasikan hubungan yang berlawanan antara tingkat inflasi dan jumlah pengangguran. Meskipun demikian, fenomena ini umumnya hanya terjadi dalam jangka waktu yang singkat. Ke-10, inflasi terjadi akibat terlalu banyak jumlah uang beredar. 10 prinsip ekonomi berikutnya membahas masalah inflasi. Sesuai dengan prinsip ekonomi, inflasi terjadi ketika jumlah barang yang beredar meningkat secara berlebihan, yang kemudian dapat mengakibatkan penurunan nilai harga mata uang. Sebagai contoh, apabila jumlah uang yang beredar di suatu negara terlalu besar, maka nilai mata uangnya dapat menurun, yang pada gilirannya dapat menyebabkan harga produk kenaikan yang pada akhirnya dapat menyebabkan kenaikan harga produk. Thanks for watching. Next my video. Thank you so much. Bye bye.